Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Anggreyani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi yaitu makna mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber ajaran utama agama Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Sedangkan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelasan serta penerapan nyata dari isi-isi Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bilbayyinati wazzubur wa anzalna ilaika az-zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Nah, dari ayat tadi kita dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan isi-isi Al-Quran kepada umat-umatnya. Nah, menjelaskan isi Al-Quran ini adalah sunnah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Apa sih sunnah itu? Sunnah adalah petunjuk hidup yang diwariskan langsung oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini termasuk segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak hingga perilaku sehari-hari. Sunnah itu sangat penting untuk dilaksanakan. Ada tertera pada ayat Al-Quran dan juga hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuti ar-rasula faqad ata'a Allahu wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 80. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inai taraktu fikum syai'aini lan tasilu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati alaik yatafarraqan hatta yarida alayya hauda. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga atau di surga. Dari ayat dan hadis tadi, kita diterangkan sebab pentingnya untuk mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul bukanlah sekedar kewajiban belaka, tetapi juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya mengikuti sunnah Rasul juga terlihat di salah satu rukun iman yang wajib kita yakini, yaitu iman kepada Rasul. Bukti utama beriman kepada Rasulullah adalah dengan ittiba, yang artinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ittiba, seorang muslim tidak hanya meniru perbuatan Nabi saja, tapi juga berusaha menumbuhkan cinta, ketaatan, dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran beliau. Lalu apa saja buah yang dihasilkan dari ittiba kepada Rasulullah? Yang pertama adalah mahabbatullah, yang artinya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika seorang ikhlas meneladani sunnah, Allah akan mencintainya, menutupi kekurangannya dan mengampuni dosa-dosanya. Lalu yang kedua ada rahmatullah atau kasih sayang Allah. Menjalankan sunnah dengan penuh keikhlasan mendekatkan kita kepada kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada hidayatullah atau petunjuk dari Allah. Tetap berpegang teguh pada sunnah di masa semangat maupun jenuh akan membuat kita tetap mendapatkan petunjuk dari Allah dan terhindar dari kesesatan.
Yang keempat ada musyabatul akhyar fil jannah, yang artinya bersama orang-orang soleh di surga. Orang yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah akan dikumpulkan bersama golongan terbaik di surga dengan para nabi dan orang soleh. Lalu yang kelima ada asy-syafa'ah, artinya mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu perintah kecil dari Nabi saja kita taati bisa menjadi sebab datangnya syafaat Rasulullah di hari kiamat. Apalagi jika kita menaati seluruh sunnah beliau, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Lalu yang keenam ada nadharatul wajah, artinya wajah bersinar di hari kiamat. Belajar memahami dan menyebarkan sunnah Nabi adalah bentuk ittiba yang membuat wajah seorang bersinar di dunia dan di akhirat. Lalu ada mujawaratul rasul, yang artinya bersama Rasulullah di surga. Menghidupkan sunnah adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, yang artinya kita mencintai beliau maka akan dibalas dengan kebersamaan bersama beliau di surga. Lalu ada izzatun nafs, artinya kemuliaan jiwa. Kehormatan sejati bukan dari manusia melainkan dari Allah, dan kemuliaan itu diberikan kepada mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir ada al-falah, yang artinya keberuntungan dan kebahagiaan hakiki. Keberuntungan sejati didapat oleh mereka yang beriman, menghormati, mengajarkan ajaran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah jalan menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, sangat penting bagi umat muslim untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kepada Rasul dan juga Allah SWT. Dengan mengikuti ajarannya, kita akan mendapatkan cinta Allah serta pengampunan untuk dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan usaha kita dalam menjalankan sunnah Rasul sehingga kita bisa meraih cinta dan ampunan dari Allah SWT. Sekian, terima kasih.